Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam amma ba'du. Apa kabar semuanya? Baiklah, untuk kegiatan pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan ini berkenaan dengan menempatkan bacaan gharib di dalam Al-Qur'an, membentuk sikap cermat, imalah, ismam, tashil, naqal, mad dan qasar. Sebelumnya kita sudah membahas ini berkenaan dengan imalah, ismam, tashil, dan tidak ada salahnya kita sambil mereview materi yang sudah lalu. Kita lanjutkan, ini pengertian tentang gharib Al-Quran. Sebelumnya sudah dibahas bahwa gharib Al-Quran ini berasal dari kata goroba yaghribu yang artinya tersembunyi atau samar. Dan menurut ulama qura atau ahli kiroat, ini disebutkan bahwa gharib itu adalah sesuatu yang perlu penjelasan khusus karena samarnya pembahasan atau karena rumitnya permasalahan baik dari segi huruf, lafal, arti maupun pemahaman yang terdapat dalam Al-Quran. Dan yang dibahas kali ini berkenaan dengan imalah, ismam, tashil, nakal, mad, dan qasar. Dan kita sudah membahasnya sebelumnya di pertemuan tatap muka secara langsung. Ini berkenaan dengan imalah, ismam, dan tashil. Ya. Next. Sambil mereview, ya. Yang pertama adalah imalah. Nah, imalah ini berasal dari lafal amala yumilu imalatan, yamilu imalatan. Secara istilah, ini artinya kalau secara bahasa ini condong atau miring, ya. Condong atau miring. Kemudian secara istilah mencondongkan bacaan harokat patah pada harakat kasrah. Seperti sekitar 2/3-nya. Atau memiringkan bacaan patah ke arah bacaan kasrah. Atau memiringkan bacaan alif ke arah ya. Nah, menurut Imam Hafaz, ini dalam periwayatan itu sebetulnya banyak riwayatnya. Ini diantaranya menurut Imam Hafaz bahwa imalah dalam Al-Quran itu hanya ada satu, yaitu pada Al-Quran surat Hud ayat 41, juz 12. Nah, pada pertengahan ayatnya itu terdapat imalah. Di sini kita eh, baca ya. Wa qalar kabu fiha bismillahi. Nah, ditulisnya di sini majroha. Tapi karena di sini harus dibaca imalah, maka condong ya dari harokat patah ke harokat kasrah. Maka dibacanya bismillahi majreha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Diulang, wa qalar kabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ya, lanjut. Yang kedua adalah ismam. Ismam secara bahasa menggabungkan, memadukan, mencampurkan. Sedangkan menurut istilah mencampurkan domah pada sukun dengan memoncongkan bibir. Menurut Imam Hafiz, di sini disebutkan bahwa ismam itu hanya ada pada satu ayat saja, ya, yaitu pada Quran surah Yusuf ayat 11. Nah, di ayat tersebut ada tertulis la ta'manuna, ya. Ada la ta'manuna. Nah, la ta'manna, ya, la ta'manna ini dibacanya la ta'manna sambil agak memoncongkan bibirnya, ya. Jadi la ta'manna kalau ditulis itu pada ayatnya manna, ya. Mim kemudian nun bertasdid. Nah, tetapi dibacanya itu la ta'manna.
Jadi agak memoncongkan bibirnya. La ta'manna. Jadi jangan la ta'manna, tapi la ta'manna. Nah, di sini ikhtilas ya, membaca harokat dengan samar dan cepat. Sehingga suaranya tinggal 2/3-nya saja. Bukan la ta'manuna, bukan. Tapi la ta'manna. Agak cepat ya bacanya. Selanjutnya, yang berikutnya, tashil. Tashil itu artinya lunak atau meringankan. Secara istilah membaca antara hamzah dan alif. Hamzah pertama dibaca tahqiq jelas dan pendek. Sedangkan hamzah kedua dibaca tashil. Nah, dalam kiroah Imam Asim, riwayat Imam Hafs, hanya ada satu bacaan tashil yaitu Al-Quran pada Al-Quran surah Fusilat ayat 44. Ditulisnya A'ajamiyyu wa Arabiyyu. Ditulisnya itu A'ajamiyyu wa Arabiyyu. Namun untuk dibacanya dibaca tashil sehingga bacaannya menjadi A'jamiyyu. A'jamiyyu wa Arabiyyu. Jadi enggak wa tidak A'jamiyyu tapi A'jamiyyu wa Arabiyyu. Dilanjut lagi yang selanjutnya nakal. Apa nakal itu? Nakola yankulu naklan. Jadi dari kata nakola artinya memindahkan. Memindahkan, menggeser. Nah, pengertiannya memindahkan harokat hamzah ke huruf mati sebelumnya. Dan setelah itu hamzahnya dibuang. Nah, menurut Imam Asim, riwayat Imam Hafs hanya ada satu, yaitu pada Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Pada ayat tersebut tertulis bi'sal ismu. Jadi bi'sal ismu. Harokat kasroh ini ada pada alif lam. Jadi bi'sal ismu. Namun di sini harus dibaca nakol atau dipindahkan harokat kasrohnya pada lam. Jadi bacaannya bi'salismu. Ya, jadi bacaannya itu bukan bi'sal ismu tetapi bi'salismu. Lanjut lagi nomor 5. Untuk nomor 5 mad dan kosor. Mad dan kosor di sini al-madu wal kosru ya. Artinya memanjangkan dan memendekkan bacaan Al-Qur'an. Nah, untuk mad dan kosor ini biasanya kadang-kadang ada timbul kekeliruan dalam bacaan mad dan kosor pada kata-kata tertentu karena ada biasanya pada Al-Qur'an itu ada yang tulisannya itu ada alifnya tetapi pada kenyataannya harus dibaca pendek ya atau kosor. Apa saja ya mad kosor ya? Untuk mad ini mad itu ada dibagi dua, ada mad asli, kemudian ada mad far'i ya, ada mad asli, ada mad far'i. Untuk yang termasuk mad asli, mad tobi'i, kemudian mad tobi harfi ya, kemudian ada mad iwad, memanjangkan tanwin patah di sini. Kemudian mad tamkin, hoyetum, kemudian mad badal, misalnya contohnya isaun misalnya. Atau kemudian berikutnya adalah mad silah qasiroh. Nah, ini mad yang biasanya dibacanya 2 harokat ya. Kemudian ada mad par'i. Mad par'i di sini ada mad wajib muttasil, ada hamzah, kemudian di sini ada harap mad ya, ada harap mad. Kemudian bertemu dengan hamzah. Ada harap mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Kemudian ada mad jaiz munfasil. Di sini ada harap mad ketemu dengan alif ya, atau hamzah, tetapi di sini berbeda kalimat. Jadi tidak satu kalimat. Selanjutnya mad silah tawilah. Mad silah tawilah di sini ada hak domir ya bihi azwaja kemudian kedepannya ada hamzah. Kemudian ada mad aridi sukun ya. Biasanya pada akhir-akhir ayat ini.
la ghafur, adzabun azim misalnya. Kemudian mad layyin itu biasanya ya mati atau waw mati tetapi di akhir kalimat atau diwakofkan bacanya. Kemudian selanjutnya ada mad lazim mukhafaf kilmi ya al ana. Kemudian mad lazim musakol kilmi, mad lazim mukhafaf harfi, mad lazim musakol harfi dan mad farki. Selanjutnya, nah untuk mad panjangnya mad itu berapa harokat nih? Kalau al-qasru itu biasanya mad dibaca panjang satu alif, dua ketukan harokat. Kemudian at-tawasud, ya, kalau at-tawasud itu biasanya satu setengah alif, tiga ketukan. Kemudian at-tul, huruf mad dibaca panjang, dua setengah alif, atau mungkin sampai tiga alif atau tiga harokat. Bahkan kalau dalam salah satu kitab fikih ya, kitab Safinah, itu ada mad yang sangat panjang, yaitu pada mad ta'zim atau biasanya mad yang terdapat pada lafaz Allah. Itu bisa sampai katanya 7 alif atau 14 harokat. Maksudnya kenapa? Karena di sana biasanya difungsikan ketika membaca takbiratul ihram. Allahu Akbar pada awal kalimat, pada awal sholat ya, pada awal sholat, yaitu untuk memasukkan niat. Jadi untuk memasukkan niat. Jadi ketika takbiratul ihram Allahu Akbar. Nah, di sana sambil memasukkan niat sholat. Sehingga di sana boleh dibaca panjang sampai 14 harokat atau 7 alif. Selanjutnya, nah untuk mad qasar ya, mad qasar memendekkan bacaan Al-Qur'an yang semulanya panjang. Nah, di sini ada yang soprun mustadir biasanya ditulis dengan tanda lingkaran ya. Kemudian ada soprun mustatil yang ditulisnya seperti bentuk telur ya. Eh Contohnya misalnya di sini ada pada surah Al-Kahfi ya. Di sini tertulisnya lisyain ya, lisyain. Nah, dibacanya menjadi lisyain ya, dipendek. Kemudian pada surah Al-Kafirun itu ada wala ana abidum mabatum, wala ana, nah tertulisnya ada alifnya tetapi ternyata dibacanya tidak panjang tetapi justru pendek, wala ana abidum ma'abattum ya. Nah, kalau pada apa soprun mustadir misalnya wa malaihi, oh ya, ada alifnya di sini. Harusnya sih wa malaihi, tetapi ternyata tidak dibaca panjang ya, tetapi bacanya pendek, malah dibacanya wa malaihi. Makanya di sini kenapa membaca Al-Qur'an itu disarankan harus bersanad. Karena kalau tanpa sanad kita tidak mengetahui mana yang harus dibacanya pendek, mana yang harus dibaca panjang, mana yang harus dibaca imalah, mana yang harus dibaca ismam, dan lain sebagainya. Makanya sekali lagi untuk membaca Al-Quran yang terbaik itu adalah harus bersanad ya kepada orang-orang yang sudah terpercaya ya memiliki sanad Al-Qur'annya. Itu saja mungkin ya untuk pertemuan kali ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kepada seluruh siswa ya silahkan untuk materi yang belum disampaikan di tatap muka, waktu tatap muka, silahkan ditulis ya. Karena biasanya tulisan itu akan menguatkan hafalan ya. Itu saja ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.